Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rika. Kali ini Bu Rika akan membahas materi mengenai perkalian vektor dengan skalar dan perkalian dua vektor. Untuk perkalian vektor dengan skalar, prinsipnya sama dengan perkalian matriks dengan skalar. Masih ingatkah kalian dengan perkalian matriks dengan skalar? Nah, jika diberikan vektor P dengan komponen vektor min 2 dan 3, tentukan vektor dari 3P. Secara analitis, kita akan mengalihkan 3 dengan komponen vektor P. Sama dengan 3 dikalikan dengan min 2, 3. Hasilnya masing-masing komponen vektornya dikalikan dengan 3. Jadi 3 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya negatif 6. Sedangkan 3 dikalikan dengan 9 hasil 3 dikalikan 3 hasilnya dengan 9. Bisa ya anak-anak? Kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk materi berikutnya adalah perkalian vektor dan skalar secara geometris. Kalau tadi kita belajar mengenai perkalian vektor dan skalar secara analitis, sekarang kita belajar secara geometrisnya, jadi melalui gambar. Misal diketahui vektor U seperti ini, maka mencari vektor negatif U adalah seperti ini dengan besar yang sama tetapi arah yang berbeda. Sekarang perintahnya, gambarlah vektor dari yang bagian A adalah 3 kali vektor U. Maka untuk menjawab poin A, 3 kali vektor U. Kita gambar dulu yang searah, misal vektor U-nya sekian. Ini 1, karena 3 kali maka kita gambar sebanyak 3 kali. Ini adalah vektor U, ini ditambah dengan vektor U, ditambah dengan vektor U, sehingga dari sini sampai sini menjadi vektor 3U begini. Untuk yang B, negatif 2 dikalikan vektor U, berarti min 2U itu bisa digambarkan dengan min U ditambah dengan min U seperti ini. Berarti arahnya berlawanan. Kalau tadi U-nya ke arah kanan begini ya. Untuk negatif U berarti ke arah kiri. Ini menjadi min U. Sehingga di sini ada lagi min U. Nah, ini yang dinamakan dari sini ke sini menjadi negatif 2U. Begini, bisa ya anak-anak? Untuk materi selanjutnya adalah perkalian dua vektor yang tidak diketahui sudut apitnya. Misalkan di sini tentukan hasil kali kedua vektor A 32 dan vektor B 6. Untuk menyelesaikan contoh soal seperti yang ada di sebelah kiri ini, kita harus mengingat bahwa rumus untuk perkalian dua vektor yang tidak diketahui sudut apitnya adalah sebagai berikut. Misal ada vektor A dikalikan dengan vektor B, maka cara penyelesaiannya dengan cara mengalihkan X-nya A dikalikan dengan X-nya B, kemudian ditambah dengan Y-nya A dikalikan dengan Y-nya B, begini. Jadi kalau di situ ada vektor A dikalikan dengan vektor B, maka jadinya 3 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 8. Hasilnya sama dengan 3 kali 6, 18 ditambah dengan 2 kali 8, 16. Jadi hasil akhirnya menjadi 34. Paham anak-anak? Untuk materi berikutnya kita belajar mengenai perkalian dua vektor yang diketahui sudut apitnya. Apabila diketahui sudut apitnya, cara menyelesaikannya misalkan ada vektor A dikalikan vektor B, maka kita harus mengalihkan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, kemudian dikalikan dengan
kosinus dari sudut apitnya. Jadi kita harus mengingat bahwa vektor A dikalikan dengan vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus sudut apitnya. Begini. Jadi kalau berdasarkan soal di samping, kita harus menggunakan vektor A dikalikan vektor B itu sama dengan panjang A-nya berapa? Akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat dikalikan dengan akar 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat dikalikan dengan cos dari 60 derajat. Hasilnya menjadi akar dari 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan akar 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 64 dikalikan dengan cosnya 60 derajat sama dengan setengah. Diperoleh 9 ditambah dengan 4 sama dengan 13, jadi akar 13 dikalikan akar 36 ditambah 64 sama dengan 100 dikalikan dengan setengah. Sama dengan akar dari 13, akar dari 100, 10 dikalikan dengan setengah. Nah, di sini 10 dikalikan dengan setengah hasilnya 5, maka diperoleh 5 akar 13. Bisa ya anak-anak? Demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sampai jumpa.